Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Bu Khalid. Teman-teman, kita kali ini memasuki episode keempat Rakit PC atau Rakit PC episode keempat. Dan budget Rakit PC kita kali ini sekitar 6 jutaan. 6 juta berapa nanti selengkapnya kita kasih di akhir video ya teman-teman. Dan yang menarik kali ini adalah kita coba mau pakai casing yang transparan atau yang kekinian lah. Pakai casing kekinian dengan komponen utamanya itu Ryzen 5000 series, Ryzen 5 4000 series, maaf. Dan kita pakai RTX series untuk VGA-nya. Apa aja komponennya? Kita jabarkan satu-satu ya teman-teman. Oke teman-teman, kita mulai dari yang paling gede sendiri yaitu casingnya. Casingnya kita pakai Phenom RX yang tipenya ini Diamond Continental S5 dan ini harganya sekitar 460.000 kalau di sini di Banjarmasin. Nah ini kita turunin ya teman-teman, gede banget nih. Ya casingnya. Ya, selanjutnya kita mulai dari prosesornya. Prosesornya kali ini kita tetap pakai Ryzen 5. Ryzen 5 dan ini Ryzen 5 dengan 6 core 12 thread yang paling murah saat ini dan masih diproduksi barunya. Ini harganya di 1,2 jutaan, Ryzen 5 4000 series. VGA-nya kita pakai MSI RTX 2060. Ini kita pakai ini VGA-nya. Terus untuk motherboardnya kita ambil yang chipsetnya lumayan baru ya teman-teman dibandingin yang A320. Jadi kita pakai yang A520. Ini harganya sekitar 800 ribuan, 800 ribu pas harga barunya. Kebetulan lagi promo waktu itu. Dan RAM-nya kita pakai Cube Gaming 16 GB dual channel, jadi 8x2, speednya di 3200 saja teman-teman, udah cukup. Yang keempat, komponen utamanya ini kita pakai PSU nya dari MSI juga teman-teman, kita pakai yang A550BN dan ini 550 watt Frozen 80 plus ya. Kita sengaja ambil ini supaya VGA-nya bisa terjaga lah. Kita kasih PSU yang bagus, bukan PSU yang murah. Dan kalau misalkan teman-teman mau upgrade ke RTX 3060 juga masih bisa pakai PSU ini. Ini harganya sekitar 700.000 barunya sekarang teman-teman. Oke, komponen selanjutnya teman-teman ini untuk kipas dari prosesornya. Ini kita pakai dari Jensbo serinya CR 1400 dan ini yang ARGB ya teman-teman, bisa disinkron ARGB nya. Ini harganya sekitar 200.000, 188 waktu promo teman-teman. Ini terus kipasnya, ini kipasnya dari MSI yang ARGB juga, jadi bisa diatur warnanya. Dan ini kita dapat harganya satunya 60.000. Kalau di tokonya ini tulisannya second ya teman-teman, tapi ini kayaknya baru semua dan tanpa dus memang. Jadi nggak tahu dia dapat barang dari mana, tapi ini semua tanpa dus dan semuanya masih bersih-bersih, kayak nggak ada bekas pakainya semuanya. Jadi kemungkinan ini baru. Ini harganya 60.000 satu kipas dan kita akan coba fullkan semuanya sampai 6 kipas. Selanjutnya kita pakai SSD-nya. Ini SSD second copotan dari laptop ya teman-teman, dan ini saya beli SSD ini harganya 250.000 yang 500 GB dan ini mereknya macam-macam. Yang pasti ini bukan merek yang biasa ya teman-teman, kayak misalkan ini mereknya yang saya dapat itu ada Toshiba, Samsung sama Intel ya. Ini SSD harganya 250.000. Nah, buat menunjang supaya kipasnya bisa diatur, kita beli
konverter untuk remote-nya harganya 88.000 juga. Oke, kita mulai rakit. Teman-teman, kita mulai dari tahap pertama. Kita pasang motherboard, kita buka motherboard, terus pasang prosesor. Selanjutnya masukin pasang RAM juga. Dan ini kita pasang heatsink. Kita pasang heatsinknya. Heatsink bukan apa? Ya, kipas prosesor lah ini. Kita pasang kipas prosesornya. Oke teman-teman, ini tampilan dari motherboard yang MSI A520. Kita masukin prosesornya ke sini. Ya, ini prosesornya sudah dicopot dari tempatnya. Nah, ini Ryzen 5 4500, dan yang harus teman-teman perhatikan yang ada tanda lain sendiri, ada tanda seperti segitiga. Nah, ini dicocokkan dengan yang di motherboard juga ada tanda seperti ini. Ya, sampai bunyi klik berarti udah terpasang teman-teman. Kenapa pilih yang second? Karena budget yang pertama. Yang kedua, ini juga masih bagus, health-nya masih sekitar 98%, jadi masih bagus. Dan ini mereknya Samsung untuk Gen 3 yang rata-rata merek-merek yang entry level itu di harga 400 ribuan dan speednya cuma di 2000-an aja. Kalau ini di 3200 kurang lebihnya. Oke, selanjutnya kita pasang ininya. Oke, ini udah terpasang ya teman-teman. Jadi kita tinggal masukin ini ke casing ya, tampilannya seperti ini kalau terpasang. Oke, udah terpasang ya teman-teman. Jadi ini masangnya harus tidur casingnya. Masang PSU nya seperti ini ya posisinya teman-teman. Jadi ya, ini kipasnya mengarah keluar karena ada ventilasi di belakang casing. Jadi bukan seperti ini atau pada umumnya seperti ini, tapi seperti ini dia masangnya. Oke, sudah pasang PSU-nya. Selanjutnya kita pasang instalasi kipasnya, teman-teman. Ya, ini udah terpasang semua, teman-teman, sekitar 7 kipas. Oke, teman-teman, selanjutnya kita pasang VGA-nya. Dan ini kita dapat VGA-nya ini second ya, teman-teman ya. Cuma informasi dari orangnya kita dapat ini pemakaian 1 minggu, setelah itu disimpan di gudang. Jadi ini di bekas kantor. Kantornya itu nggak lama kemudian tutup karena pandemi. Pembelian tahun 2021, bener-bener like new. Dan ini oke, ini udah terpasang semua teman-teman. Selanjutnya kita tinggal install beberapa aplikasi buat kita tes dari performa PC kali ini. Oke teman-teman, ini udah kita install Windows-nya ya, dan langsung aja kita tes performanya. Yang pertama kita pakai Cinebench R23, dan ini skornya untuk multicore-nya di 8.226 points, dan untuk single core-nya di 1.167 poin. Ini boleh dibilang lumayan kencang ya teman-teman ya. Selanjutnya kita tes pakai 3D Mark, dan ini untuk skornya di 7.330. Jadi RTX-nya ini masih kategori good ya. Dan grafik skornya di 7.488, untuk CPU skornya di 6.548. Sementara untuk suhu baik CPU maupun GPU-nya ini tidak lebih dari 78 derajat.
Selanjutnya kita tes pakai 3D Mark juga, tapi yang Fire Strike ya. Ini untuk skornya si RTX 2060 ini di 16.272 dan grafik skornya di 17.992. Psikis skornya di 18.662 dan kombinasi skornya di 8.525. Jadi ini good semua ya teman-teman ya. Sekarang kita tes main game. Kita mulai di game Cyberpunk. Untuk settingan yang kita cek ini settingan ultra teman-teman ya, dan nanti game lain juga akan kita setting di settingan ultra. Ini enak banget, udah kita buka gamenya aja udah di angka 60 fps-an, dan di beberapa frame memang ada sedikit penurunan, tapi boleh dibilang ini masih cukup stabil ya. Nanti kita lihat berapa hasil akhirnya ya. Ini di 61,97 untuk average fps-nya ya teman-teman. Selanjutnya God of War teman-teman, sama settingannya ultra juga, dan ini resolusi displaynya di 1080 ya. Untuk fps-nya rata-rata di atas 60 fps ya, turun sedikit, bahkan kalau di beberapa frame bisa tembus sampai 70 sampai 80 fps teman-teman. Game selanjutnya Spider-Man Miles Morales ya kalau nggak salah. Ini game baru saya mainin, belum tahu cara mainnya dan gimana. Kalau ada teman-teman yang bisa main ini, yang biasa main ini, boleh kita mabar bareng. Terus untuk fps-nya ini 60 fps stabil ya, resolusinya sama sih 1080. Oke teman-teman, ini kita kasih informasi tambahan ya. Kebetulan ini ada juga motherboard B450 dan rencananya memang PC ini mau saya pakai buat pribadi. Jadi kita ganti mobonya pakai B450, dan untuk yang mobo A520 ini kita akan pakai untuk rakitan PC kita berikutnya. Sebagai informasi tambahan, rakitan PC berikutnya itu pakai Ryzen 5 5600 tanpa VGA atau tanpa GPU. Jadi kesimpulannya teman-teman, untuk performanya sendiri saya sangat puas ya, apalagi tampilannya. Dan ini untuk kontrolernya berfungsi dengan baik, kita bisa setting warnanya sesuai dengan keinginan sama kebutuhan kita. Dan di samping itu juga intensitas kecerahan dari cahayanya ini bisa diatur atau disesuaikan juga. Overall ini PC-nya bagus, banyak juga dilirik ketika ada pembeli-pembeli yang mampir ke sini itu selalu ngelihat PC ini dan menanyakan berapa bang harga PC-nya, Artinya PC ini cukup menarik dari segi tampilan dan estetika. Terus dari performa kita udah coba buat mainin game-game berat kayak Cyberpunk dan lain sebagainya, apalagi kalau game-game ringan insya Allah dilibas. Dan ini juga buat nanti kita ngedit video di YouTube kita, insya Allah akan menggunakan PC kita kali ini. Ini saja teman-teman rakitan PC kita kali ini, dan kalau ada komentar, saran silahkan tulis di bawah ini. Kita kira apa saja yang bisa jadi tambahan buat PC ini. Saya Abu Khalid, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.